SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyiral muslimin wal muslimat, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Di kesempatan malam hari yang berbahagia ini, Allah kembali mempertemukan kita di dalam majelis ilmu yang mulia ini, di dalam salah satu taman di antara taman-taman surga yang ada di dunia. Insyaallah pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini, kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita atau kajian kita dari kitab Arba'in An-Nawawi yang syarahnya kita ambil dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dan sekarang kita masuk pada hadis yang ke-12. Hadis yang ke-12, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Baik, kita baca hadisnya. Qala al-muallif rahimahullah, berkata al-Imam An-Nawawi, an Abi Hurairah radhiyallahu taala an, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara baiknya atau eloknya Islam seseorang, saya ulangi, di antara eloknya keislaman seseorang itu dia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Ya, perkara yang tidak bermanfaat. Hadis ini hadis yang hasan. Jadi derajat hadisnya itu hasan. Kalau dalam ilmu hadis, hasan itu di bawah sahih. Jadi ada sahih, ada sahih, ada hasan, ada dhaif, ada maudhu. Ya, jadi kalau dhaif sama maudhu itu ditinggalkan. Tapi yang boleh diamalkan cuma dua hadis. Hadis yang sahih dan hadis yang hasan. Adapun hadis yang dhaif tidak boleh diamalkan. Tapi boleh disampaikan maknanya jika benar, namun hadis dhaif itu yang dhaifnya tidak sampai dhaif jiddan. Tidak yang sampai lemah sekali. Tapi dhaif yang apa ya, dhaif lemah-lemah itu gimana maksudnya? Pokoknya lemahnya itu tidak terlalu parah. Nah, secara makna dia benar, tapi boleh disampaikan. Tapi ingat, tidak boleh diamalkan, hanya disampaikan maknanya jikalau benar. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam sunannya dan yang lainnya. Dan yang lainnya juga meriwayatkan seperti lafaz dari hadis ini. Taib, kita baca di sini asyarhu, penjelasan dari hadis ini. Yang pertama, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yaitu min husni islamil mar'i,
kalimat di antara eloknya keislaman seseorang. Ini disebut dengan khobar muqaddam. Antum pernah belajar bahasa Arab? Khobar muqaddam itu khobar yang didahulukan. Contoh sederhana nih, nak kasih gambaran ya. Al-babu maftuhun. Pintu itu terbuka. Al-babu itu disebut dengan mubtada. Maftuhun itu disebut dengan khobar. Umumnya kalimat itu mubtada dulu baru khobar. Karena mubtada itu adalah ismun yubda'u bihil kalimat. Kata yang diawali, yang mana kalimat itu diawali dengan kata tersebut. Itu namanya mubtada. Antum enggak usah catat yang ini, antum dengar aja. Ya, nanti kalau catat pulang nanti pusing nanti. Sedangkan khobar itu adalah kata yang datang setelah mubtada untuk menjelaskan atau menyempurnakan kalimat. Itu namanya khobar. Nah, di dalam bahasa Arab itu terkadang khobar itu bisa datang duluan daripada mubtada. Seperti ini. Min husni islamil mar'i, itu khobar. Harusnya kalau secara susunan yang benar itu, bukan yang benar istilahnya ya. Kalau susunan mubtada khobarnya begini bahasanya, tarkul insani min husni islamihi. Atau tarkul insani ma la ya'ni min husni islamihi. Harusnya begitu bahasanya. Pusing kan? Ya pusing. Ya gak apa. Cuma intinya itu aja. Adapun tarku itu disebut dengan mubtada muakhar. Kalimat yang datang setelah khobar dan dia dikatakan sebagai mubtada muakhar. Taib. Kemudian disebutkan di sini ma la ya'ni. Apa yang dimaksud dengan ma la ya'nihi? Yang tidak bermanfaat. Ai ma tata'allaqu bihi inayatuhu wa yahtammu bihi, yaitu segala perkara yang tidak patut untuk diberikan perhatian. Itu namanya perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Artinya ada perkara dalam hidup itu jamaah yang memang perkara itu menjadi skala prioritas, tapi ada perkara yang perkara tersebut bukan menjadi skala prioritas. Terkadang kita ini suka menyibukkan diri dengan perkara yang bukan skala prioritas, tapi meninggalkan yang menjadi skala prioritas kita. Ya. Contoh misalkan seperti antum berbicara perkara politik tapi antum bukan ahli politik. Itu apa manfaatnya? Enggak ada manfaatnya. Apalagi antum tidak ada keilmuan dalam bidang tersebut, maka itu dikategorikan perkara yang tidak bermanfaat. Dan banyak kita dapati kaum muslimin sekarang terlalu sibuk dengan hal-hal yang tidak penting. Makanya para ulama menjadikan hadis ini tuh di antara kaidah dalam hidup. Hadis yang dijadikan sebagai kaidah. Kalau memang perkara itu nggak penting-penting banget, ya sudah, nggak usah dilakukan. Bahkan yang menjadi penyakit sekarang itu adalah fudulul mubahat, terlalu berlebih-lebihan dalam perkara-perkara yang mubah, sehingga membuang-buang waktu. Sayangi waktu antum, usia antum, isi dengan hal-hal yang itu bermanfaat, dengan ilmu, dengan ibadah. Entah kalau antum punya istri, dengan bekerja, daripada melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Apalagi perkara yang mubah dilakukan secara berlebih-lebihan, itu perkara yang nggak boleh. Saya sering kasih contohnya begini. Ada orang sepedaan, sepeda itu boleh dalam Islam, goes itu boleh. Tapi ini antum goes dari pagi sampai malam ya jemaah. Ya apa manfaatnya goes dari pagi sampai malam itu? Untuk sehat, sejam 2 jam kayaknya cukup. Apalagi goesnya keliling misalkannya, ujung-ujungnya nambah lemak, bukannya malah turun lemak.
Nanti goes ke keliling Surabaya lah. Nanti mampir ke mana tuh? Daerah Surabaya Timur, entah di mana itu di Mer. Oh, ada kikil kambing, makan. Ke utara ke Ampel, nanti makan apa itu? Nasi mandi. Ya, nah tujuan antum itu goes itu nurun lemak, ini malah nambah lemak. Wah, aneh gitu kan ya. Dan lebih parahnya itu loh, seharian goes itu. Seharian. Ini contoh perkara yang boleh tapi dilakukan secara berlebihan, maka menjadi sesuatu yang kurang bermanfaat karena membuang waktu yang terlalu banyak. Ah, ustadz mah ngomongnya gitu, antum dah hobi goes sih. Ya, makanya antum ngomong seperti itu. Ya bukan kita dah hobi goes, kita hobi goes itu sepedaan. Saya punya sepeda di rumah, tapi kita melakukannya secara proporsional gitu, tidak secara berlebih-lebihan. Nah, ini masuk ke dalam kategori hadis ini, meninggalkan perkara yang sesuatu itu bukan prioritas ya, tapi mendahulukan apa yang menjadi skala prioritas. Contoh, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memberikan contoh di sini. Mana contohnya? Yaitu sabda Nabi SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan insya Allah hadis ini akan dipelajari nanti. Nabi SAW mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Di antara baiknya atau di antara bentuk seorang itu beriman kepada Allah dan hari akhir, yaitu dia berkata yang baik-baik. Kalau dia tidak mampu, sebaiknya dia diam. Karena sifat manusia itu ya kepo. Manusia itu ingin tahu segala urusan itu. Kita ini penyakitnya sekarang ya, lisan itu kayaknya gatel kalau tidak komentar. Tangan itu kayaknya kesemutan kalau tidak berkomentar di media sosial. Itu kita sekarang itu. Padahal yang dikomentari itu sesuatu yang gak perlu sebenarnya, tapi dikomentari gitu loh. Tidak semua apa yang ada di media sosial itu antum harus komentari. Tidak semua. Dan kalaupun antum mau berkomentar, yang pertama kali yang antum harus ingat jamaah sekalian, apakah antum memang ahli dalam bidang itu? Yang antum mau komentar itu, ada orang berbicara tentangnya, berbicara tentang masalah ilmu kesehatan. Antum tuh tidak ngerti kesehatan, tapi sok komentar. Ini contoh meninggalkan yang bermanfaat saja, nggak usah. Ya, tidak usah itu, tidak bermanfaat seperti itu. Lebih baik antum ya komentarnya yang penting-penting, yang baik-baik gitu. Ini enggak, seolah-olah dia sudah seorang ahli, layak seorang ahli. Apalagi sekarang ini banyak yang subhanallah berubah menjadi ulama di media sosial. Semua orang statusnya itu dikomentari dengan dalil, dikopas segala macam. Akhirnya ketika diserang balik, disampaikan hujah balik, nggak bisa ngomong. Apa manfaatnya jemaah sekalian? Makanya Nabi SAW mengatakan di sini dengan sebuah perintah, falyakul. Maka ucapkanlah, ini perintah. Kalau tidak baik, kalau tidak mampu, maka lebih baik diam. Kalau nggak mampu mengetik sesuatu yang baik, ya sudah, diam. Itu lebih bagus. Kalau nggak mampu mengeluarkan perkataan yang baik, maka sebaiknya diam. Itu lebih selamat. Ya. Kalau kata para ulama, "Lau kana al-kalamu fiddah, lakana as-sukutu dhahab." Kalau sekiranya diam itu merupakan perak, kalau sekiranya berbicara itu merupakan perak, maka diam itu laksana emas. Ya. Kalau seseorang itu berbicara, itu sudah dikatakan dia telah mendapatkan perak, maka dengan dia diam dalam perkara-perkara yang itu bukan bidangnya, laksana dia telah mendapatkan emas. Penting ini jamaah. Perkara-perkara seperti ini harus diperhatikan. Jadi nanti ketika antum buka media sosial, tidak semua harus antum komentari, tidak semua antum harus berikan
tanggapan. Ya tidak semua antum harus memberikan masukan, tidak semua. Apalagi min babin nasihat. Dalam bab nasihat, tidak semerta-merta seseorang itu memberikan nasihat kepada orang lain. Karena pesan Nabi SAW kepada kita apa? Idastan sohaka, kalau dia minta baru dikasih. Kalau minta baru dikasih. Jangan ujuk-ujuk pengen memberikan nasihat seolah-olah antum sebagai seorang nusah, orang yang jago memberikan nasihat. Kalau diminta untuk memberikan masukan, fadol, ahlan wa sahlan. Tapi kalau antum tidak diminta untuk memberikan nasihat kepada dia, maka tahan diri antum untuk tidak memberikan nasihat. Mungkin niat antum bagus, memberikan nasihat sama orang, tapi terkadang orang tersebut belum siap untuk diberikan nasihat. Ya, belum siap. Makanya dalam pilar seorang dai, ya, seperti yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam tulisan beliau, kalau nggak salah Zadud Da'iyah, bekal seorang dai. Di antara perkara yang perlu untuk diperhatikan oleh seorang dai yang ingin memberikan nasihat secara personal, ya, bukan pengajian seperti ini, tapi secara personal, yaitu an-nadharu ila halil mad'uin. Kita harus melihat kepada kondisi orang yang ingin kita nasihati. Harus dilihat, ya, harus diperhatikan. Tidak boleh ujuk-ujuk langsung memberikan nasihat. Niat antum sudah bagus ingin memberikan nasihat, dan itu ibadah. Kata Nabi SAW, ad-dinun nasiha, memberikan nasihat itu merupakan bagian daripada agama. Namun dalam tanda kutip terkadang orang itu salah di dalam melakukan nasihat, sehingga niat yang baik tadi menjadi keliru di hadapan sebagian saudara kaum muslimin. Ya. Nah, ini perlu diperhatikan jamaah. Apalagi itu memberikan nasihat di muka umum, sebaiknya dihindari. Memang ya, para ulama dalam masalah ini tuh gini loh. Mereka menyebutkan terkadang kalau ada sebuah kemungkaran yang dilakukan di muka umum, itu boleh secara asal itu boleh diberikan nasihat di muka umum kalau memang ada maslahatnya, ada faedahnya. Ya, tapi kalau tidak ada faedahnya, maksudnya kalau secara mudarat lebih besar, maka memberikan nasihat di muka umum ketika melihat satu kemungkaran itu sebaiknya ditahan dulu, tapi diberikan nasihat secara empat mata. Paham sampai di sini jemaah? Ya, misalkan antum ada lihat ya, ada seorang misalkan kencing di situ, ya, nggak boleh kan di situ tempat wudu. Antum bilang, nggak boleh kencing di situ. Itu termasuk kita amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi untuk melanjutkan nasihat tersebut itu perlu ditimbang. Ya, sekedar melarang boleh, tapi untuk melanjutkan nasihat itu dengan antum memberikan dalil, antum memberikan masukan yang panjang, itu perlu ditimbang dulu. Apakah ada maslahat ataupun ada mudarat. Kalaupun ada maslahatnya, dilihat juga apakah maslahatnya lebih besar daripada kemudaratannya. Nah, paham sampai di sini coba? Nah, itu diantara penjelasan kata dari atau kalimat di dalam hadis yang mulia ini. Sekarang kita masuk ke pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini. Apa pelajaran yang bisa diambil dari hadis yang mulia ini? Annal Islama jama'al mahasina, bahwasanya agama Islam itu mengumpulkan segala macam bentuk kebaikan. Ya, segala macam bentuk kebaikan. Waqad allafa Syekhuna Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Dan sungguh guru kami yaitu Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, beliau pernah menulis satu risalah yang berjudul Mahasinud Dini al-Islami, yaitu baiknya atau keindahan daripada agama Islam.
Wa kadzalika allafa Syekh Abdul Aziz ibn Muhammad ibn Salman. Begitu pula apa yang pernah ditulis oleh Syekh Abdul Aziz ibn Muhammad ibn Salman, yaitu sebuah risalah yang sama. Mereka menulis sebuah buku yang berjudul Mahasinuddinil Islami, keindahan daripada agama Islam. Wa mahasinul Islami kulluha tajtami'u fi kalimatain. Dan keindahan Islam itu seluruhnya terkumpul pada dua kalimat. Ini kata beliau ini, terkumpul pada dua kalimat. Apa itu? Firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nahl ayat yang ke-90. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah itu memerintahkan hambanya untuk al-adl, bersikap adil, wal ihsan, dan melakukan kebaikan. Ini dua perkara yang berat, jemaah. Adil sama ihsan ini dua perkara yang berat. Seseorang itu hampir-hampir sulit untuk melakukan keadilan. Dan banyak di antara manusia itu sangat sulit melakukan kebaikan kepada seluruh manusia. Terkadang kita melakukan keadilan itu pada orang-orang tertentu. Bahkan kita sering berat sebelah. Apalagi ketika kita menjadi seorang pemimpin. Coba lihat bagaimana Nabi SAW. Beliau ingin menunjukkan keadilan beliau sebagai seorang pemimpin. Beliau mengatakan, lau saraqat Fatimatu bintu Muhammad. Kalau sekiranya Fatimah bintu Muhammad, anaknya Muhammad itu mencuri, laqata'tu yadaha, aku yang akan memotong tangannya sendiri. Tapi coba lihat sebagian kaum muslimin. Ketika mereka dalam posisi seperti itu, menjadi seorang pemimpin, mendapati keluarganya melakukan keburukan, mereka tidak berani menegakkan hukum yang sama seperti dengan ditegakkan kepada orang lain. Makanya adil itu sangat sulit. Antum punya anak, untuk bersikap adil itu sangat sulit. Sulit. Mungkin bisa adil dalam sisi memberikan nafkah duniawi, tapi terkadang dalam sisi perasaan, antum membagi perasaan antum kepada anak-anak antum secara sama, itu sangat sulit. Bahkan mungkin ya hampir sebagian orang atau sebagian besar kaum muslimin itu sangat sulit melakukannya. Karena terkadang hati itu ada kecondongan kepada salah seorang anaknya. Apalagi ngomong istri, untuk punya istri 4 nih. Di depan orang antum mengatakan, ana cinta sama semuanya Ustaz. Tapi hati antum pasti akan memilih salah satu di antaranya yang paling antum cintai. Betul atau tidak? Kalau antum tidak bisa ngomong karena antum belum praktek. Praktek dulu baru bisa tahu. Jadi nikah dulu 4 ya. Anda doakan antum nikah 4 semua. Gak ada yang mau aminkan karena datang sama istrinya kayaknya. Contoh lah anak gitu loh. Anak itu sulit ya mas. Pasti antum memiliki kecondongan dari sisi perasaan. Anak lebih dalam hati itu anak lebih senang dengan anak yang ini. Kenapa? Karena antum menganggap dia ini mungkin ya dia itu nurut sama antum, berbeda dengan anak yang lain, anak-anak antum yang lain. Terkadang dikasih tahu agak sulit gitu kan. Itu manusiawi. Tapi seorang harus berusaha untuk menunjukkan keadilannya jamaah sekalian. Dia harus menunjukkan keadilannya di hadapan anak-anaknya atau di hadapan yang lainnya. Dan dia tidak boleh menampakkan secara terang-terangan kecondongan dia kepada salah seorang di antara mereka. Itu tidak boleh. Makanya Allah mengatakan di sini, innallaha ya'murukum bil adl wa ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh kalian untuk bersikap adil. Begitu pula ihsan, berbuat baik. Terkadang kita itu berbuat baik hanya kepada orang-orang tertentu. Orang-orang yang kita kenal. Atau orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita. Tapi kalau orang-orang yang tidak kita kenal, umumnya kita itu suka acuh tak acuh sama orang tersebut. Betul atau tidak? Contoh,
Antum kalau ketemu orang sesama muslim, antum ucap salam nggak semuanya? Enggak kan? Tapi kalau antum sudah kenal, Assalamualaikum, gimana kabar? Masya Allah. Ya toh? Antum punya tetangga muslim loh ini. Antum tahu dia muslim. Tapi kalau ketemu, monggo Pak. Ya. Tapi coba sama teman-teman pengajiannya, Assalamualaikum, Masya Allah, gimana kabar? Bekhair. Bekhair. Nah itu contoh kita tuh terkadang suka pilih-pilih kalau berbuat kebaikan. Ya. Padahal berbuat kebaikan itu ya bukan hanya kepada sesama manusia, bukan hanya kepada sesama muslim. Ingat, antum harus perhatikan ini. Berbuat baik itu bukan hanya kepada sesama muslim, kepada orang kafir pun antum berbuat baik. Apalagi dia tetangga antum, antum harus berbuat baik. Kalau dia adalah relasi bisnis antum harus berbuat baik sama dia. Harus insaf. Nah, jangan kita ini memilih, hanya pilih aja, tebang pilih. Kalau sama yang ini begini, kalau sama yang itu. Ya. Ini yang tidak diserangi oleh syariat. Ya, itu yang pertama. Bahwasanya Islam itu mengajarkan kita keadilan dan mengajarkan kita untuk terus berbuat baik. Kalau mungkin lebih disederhanakan, hablum minan nasnya itu lebih perlu diperhatikan. Ya, hubungan dengan sesama manusia itu perlu diperhatikan. Yang kedua, di antara pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini, anna tarkal insani ma la yahtammu bihi wa la tata'allaqu bihi umuruhu wa hajatuhu min husni islamihi. Bahwasanya seorang manusia ketika dia meninggalkan perkara yang tidak penting dan itu bukan urusannya, maka itu menunjukkan baiknya Islam seseorang itu, baiknya Islamnya dia. Ya, makanya antum harus itu tadi perlu diperhatikan. Ini saya komentar ini penting nggak ya? Ya, saya mengomentari hal ini penting nggak ya? Saya berbicara tentang hal ini, saya termasuk orang-orang yang kapabel nggak ya? Gitu. Ya. Saya mengerjakan seperti ini bermanfaat tidak? Bahkan sebagian para ulama mengatakan setiap pekerjaan yang ingin kita lakukan, upayakan selalu menimbang dengan manfaat akhirat dan dunia. Secara duniawi bermanfaat tidak, secara akhirat bisa menjadikan pahala enggak buat kita nanti, menjadikan amal kebaikan enggak, itu harus ditimbang. Harus ditimbang. Nanti di akhirat ini akan jadi bumerang enggak buat kita. Harus ditimbang, semuanya ditimbang. Dan itu menunjukkan kita itu adalah orang-orang yang cerdas. Ya, orang cerdas itu bukan hanya dia jago ngitung uang, bukan hanya dia jago ngitung rumus fisika, rumus kimia, ya, kemudian rumus-rumus ini, tidak. Orang yang cerdas itu sebagaimana kata Nabi SAW ketika beliau ditanya, apa kata Nabi SAW? Manil aqiyas ya Rasulullah, siapa orang cerdas itu? Maka Nabi SAW mengatakan aktsarulil mauti dzikra wal isti'dad lima ba'dah. Yaitu orang yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik mempersiapkan dirinya setelah kematian. Mempersiapkan diri itu ada dua hal. Bukan hanya dia mempersiapkan diri dari sisi bekal kebaikan dia, bukan hanya itu. Tapi bagaimana dia mempersiapkan diri. Kira-kira saya kalau meninggal nanti berpotensi jadi orang bangkrut atau tidak? Berpotensi jadi orang bangkrut enggak? Karena ada orang-orang yang datang di hari kiamat membawa pahala besar. Dia fokus dengan kebaikan. Tapi ternyata dia itu melupakan untuk memperbaiki segala kesalahannya. Dia masih punya hutang sama orang.
Dia masih punya perkara-perkara dulu yang dia tinggalkan melalui jejak digitalnya. Dan orang tidak ridho dengan apa yang telah dia lakukan di situ. Dia nuntut balas nanti di hari kiamat. Kalau nggak punya pahala untuk menebus dosa orang yang akan kita pikul. Yeah. Makanya orang cerdas itu bukan hanya dia memikirkan saya sholat, saya puasa, bukan hanya itu. Itu baru satu sisi yang kita pikirkan. Tapi sisi yang kedua yang sering dilupakan. Kesalahan yang pernah kita lakukan, keburukan yang pernah kita lakukan, itu kita sudah benar-benar bertobat atau enggak? Dahulu lisan yang kita gunakan untuk berbicara yang bukan pada bidang kita, itu benar-benar kita sudah tinggalkan atau enggak? Jangan-jangan selama ini kita sholat tapi lisan ini tetap aja komentar gitu. Jangan-jangan kita selama ini ngaji tapi tetap aja tangan ini ya main di media sosial, semua status di komentari. Maka kalau masih ada dalam diri kita seperti itu, berarti Islam kita belum baik, jemaah. Belum baik. Berarti kita belum termasuk orang-orang cerdas. Kayak saya katakan, orang cerdas itu bukan orang yang dikasih rumus yang sangat rumit, rumus kimia, rumus fisika, rumus matematika, lalu dia bisa menyelesaikannya dengan waktu cepat. Itu bukan orang cerdas. Tapi orang cerdas versinya Nabi SAW, orang-orang yang mempersiapkan dirinya setelah dia meninggal nanti. Itu orang cerdas. Pernah gak sih kepikiran dalam diri itu, jemaah? Nanti kalau saya meninggal, kira-kira dosa-dosa saya terhadap sesama mukmin itu sudah diampuni enggak ya sama Allah Ta'ala? Kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan dulu, mungkin kita pernah membuli orang, pernah mencaci maki orang, ya pernah memfitnah orang. Pernah enggak sih kita berpikir demikian gitu? Ataukah itu hanya sebuah hal yang ya enggak perlulah dipikirkan? Nanti toh juga pasti orangnya memaafkan sendiri kepada kita. Ya, kalau memang orang itu mau memaafkan kita. Masalahnya kan kadang-kadang kita dapati ada orang gak mau memaafkan kita. Buktinya istri antum tuh, kadang-kadang dia ngomongnya sama kita memaafkan suaminya, tapi kalau sudah punya masalah lagi yang lama-lama tuh diungkit. Betul gak? Yang belum nikah tuh belum merasakan itu. Nah gitu deh. Husnudon boleh, tapi yang realistis dikit. Nah itu yang terkadang luput untuk dipikirkan. Oleh karena kata Imam Ibnu Qayyim, seorang itu tuh perlu dia merenung sejenak, duduk sejenak. Bukan hanya memikirkan tentang bagaimana kehidupan duniawinya, bukan. Tapi dia merenung sejenak, duduk sejenak. Kalau saya nanti meninggal, kita meninggal dunia, bertemu dengan Allah di sidang, tahu-taunya kita punya kesalahan-kesalahan yang banyak. Kalau kesalahan dengan Allah mah gampang, Allah mampu mengampuni dosa kita. Tapi masalah yang besar itu adalah ketika kesalahan kepada sesama manusia, yang manusia itu tidak mau memaafkan kita. Itu berat loh jemaah. Berat. Kadang antum kalau gak dimaafkan di dunia aja kepikiran tuh, gak bisa tidur. Gak bisa tidur loh. Gimana sekarang kalau nanti dia nuntut di akhirat? Di saat antum butuh kepada pahala, tahu-taunya justru pahala antum justru dibagikan kepada orang lain. Padahal antum butuh nih, antum mau selamat nih, tapi justru pahala antum itu dibagikan kepada orang lain. Kan rugi kan? Kayak antum mengumpulkan sesuatu atau mengumpulkan apalah, yang mana itu menjadi syarat untuk antum bisa melakukan atau mungkin mau masuk ke satu tempat, antum butuh sedikit lagi, tahu-taunya justru yang antum sudah kumpulkan diambil sama orang. Justru orang lain yang mendapatkan kesempatan untuk masuk itu. Dan itu didapatkan dari kita.
Kita yang lelah, kita yang capek, tapi orang lain yang mendapatkan manfaatnya. Kadang-kadang harus mikir loh kayak gitu tuh. Perlu untuk duduk merenung itu jangan sejenak. Antum memisahkan diri dari istri antum, dari anak antum. Ya perlu seperti itu. Baik. Dia ada di luar belum ada kan? Belum. Lanjut. Kemudian yang ketiga, di antara pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini, anna man ishtaghala atau man ishtaghala bima la ya'ni fa inna islamahu laisa bidzakal husn. Orang-orang yang sibuk dengan perkara yang tidak bermanfaat, maka itu menunjukkan Islamnya enggak bagus. Wa hadza yaqa'u katsiran li ba'din nasi, dan ini terjadi pada sebagian besar manusia. Fatajiduhu yatakallam fi asya'in la ta'ni. Kita dapati sebagian manusia ngomong ngalor ngidul, bukan pada bidangnya. Ya. Sudah dan? Sudah ya? Adzan dulu, saya mau cerita nanti. Ada 3 orang lucu. Ini pengalaman pribadi. Silakan adzan dulu.
Taib. Kita lanjutkan sedikit. Pernah saya itu lagi ngantri beli makan. Terus ada 3 orang kayaknya mahasiswa. Kebetulan lagi rame, sekitar 30 atau 40 menit saya nunggu itu. Dari pembicaraan yang saya dengar itu, 30 menit saya dengar mereka ngomong itu, ada mungkin 10 sampai 11 topik yang mereka bahas. Dan itu tuh mulai dari negeri, luar, berita nasional, internasional, lalu berita ngomong masalah Palestina, ngomong masalah apa namanya, masalah vaksin, ngomong masalah corona, terus ngomong masalah banyak pokoknya. Yang terjadi, mereka itu hanya ngomong sesuatu yang gak ada manfaatnya gitu loh. Padahal itu bukan bidang mereka. Terus merembet ke masalah agama. Sudah gitu bawakan dalil, salah pula bacanya. Salah gitu loh. Kan kalau orang yang dengar, kalau orang yang nggak paham gitu kan, gitu loh. Jadi seolah-olah kelihatannya, masya Allah orang ini ya gitu. Tapi kita yang dengar, kita yang paham, dia ngomong dalil seperti itu tuh lucu kedengarannya gitu loh. Lucu sekali. Sudah gitu salah pula cara penempatannya. Nah ini satu kasus. Kita tuh tidak perlu berbicara perkara-perkara yang memang, kalau memang itu bukan bidang kita, nggak usah. Karena itu akan menunjukkan kejahilan kita, ketidaktahuan kita di hadapan manusia yang lainnya. Oleh karena sebuah nasihat yang sangat bagus dari Ali bin Abi Thalib. Beliau pernah ngomong, rahimahullahu imra'an, semoga Allah merahmati seseorang, arafa qadra nafsihi, yang mereka itu tahu kapasitas dirinya. Apakah dia melakukan ini atau tidak, dia ngerti, dia mampu atau tidak sesuai dengan kapasitasnya. Didoakan sama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Mungkin kalau kita berbicara dalam urusan dunia, kita ngomong komentari dalam urusan dunia, apalagi bukan bidangnya, itu sudah dikatakan sebagai perkara yang jelek ya di mata orang-orang. Karena kita dianggap so tahu. Nah sekarang bagaimana kalau mereka juga berbicara dalam urusan agama, yang mana tidak boleh sembarangan orang itu berbicara dalam urusan agama. Bahkan saking pentingnya kita mengilmui dulu sebelum menyampaikan sebuah argumen, sebuah statement terkait urusan agama. Imam Bukhari sampai secara khusus membuatkan bab ilmu dulu sebelum berbicara dan beramal. Ilmu dulu. Namun ini tidak diindahkan di dalam sebagian diri kaum muslimin. Mereka dengan mudahnya berbicara, apalagi kalau memang sudah memiliki kemampuan retorika yang bagus, punya artikulasi bahasa yang menawan. Luar biasa itu. Dikompori dikit, ngomong, berbicara sesuai dengan hawa nafsunya. Dan ini sangat jelek. Oleh karena jangan. Kalau bukan bidang kita nggak usah ngomong. Kata Syekh di sini jangan. Ya, tidak bermanfaat. Wa yatadakhalu fi ma la ya'ni, bahkan terlalu sibuk ikut campur dalam urusan-urusan yang itu bukan bidang kita. Antum kalau bukan seorang arsitek, enggak usah ikut campur pada pekerjaan tukang bangunan.
diketawain. Diketawain antum. Antum kalau bukan orang arsitek, bukan orang-orang teknik sipil, nggak usah antum komentar. Kecuali kalau antum adalah orang yang punya kemampuan, yang punya pengalaman, yang punya hibro, punya pengalaman gitu. Meskipun antum tidak berasal dari pendidikan teknik sipil. Tapi kalau antum tidak punya pengalaman, antum juga bukan orang teknik sipil, kemudian antum sok mengomentari orang-orang yang itu di bidangnya, diketawain dia. Ketawain kita itu. Dan itu membuat diri kita malu sendiri. Apalagi kalau ini berbicara dalam urusan agama. Jauh lebih malu diri kita itu, jamaah sekalian. Stop sudah ya. Ngomong-ngomong yang tidak penting itu stop. Berhenti. Wallahi tidak ada manfaatnya. Ya, sangat tidak bermanfaat. Wa kullu hadza yadullu ala dha'fil Islam. Maka kalau ada kondisi seperti ini dalam diri kita, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, maka ketahuilah itu tanda Islam kita ini masih lemah. Berarti kita itu baru masuk pada tingkatan Islam yang paling bawah dalam menuntut ilmu. Karena kan menuntut ilmu itu tingkatannya ada 3. Yang pertama takabbar, dia itu sombong. Kalau dia sudah masuk ke tingkatan yang kedua, baru dia mulai tawadu. Dan kalau sudah masuk pada tingkatan yang paling atas, barulah dia akan masuk pada tingkatan yang paling tinggi, yaitu alima annahu la ya'lam. Dia akan semakin tahu ternyata selama ini dia itu belum banyak mengetahui urusan agama. Maka coba lihat para ulama ketika mereka menulis kitab, mereka selalu menematkan di dalam nama-nama mereka al-fakir ilallah, yaitu orang-orang yang miskin yang butuh kepada Allah. Apa maksudnya al-fakir ilallah di situ? Mereka adalah orang-orang yang masih fakir ilmu dan masih butuh kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita beda. Baru hadir hari ini di Jami Mekah, sudah menganggap dirinya sudah layak untuk berfatwa dan berhak untuk mengomentari segala isu-isu yang itu khusus berkaitan dengan urusan-urusan agama. Nanti buka website ini, dinukil ini, sudah nukil salah pula. Ya. Yang dinukil nak nyambung pula dengan apa yang ingin dibantah. Akhirnya diketawain kita. Makanya tidak usah heran di luar sana banyak orang-orang yang mencibir dakwah salaf dengan mengatakan, oh orang-orang yang ngaji salaf itu sok tahu. Ya, karena perilaku kita. Karena sikap diri kita sendiri yang mempertontonkan kejahilan di hadapan halayak ramai. Dengan ikut nimbrung pada perkara-perkara itu tidak bermanfaat. Contoh kayak kemarin itu, masalah madhab. Saya secara pribadi jujur ya, saya ngelus dada melihat sebagian ikhwan sok berbicara terkait masalah madhab, mengomentari perkara-perkara madhab. Jangankan sekelas kita masih penuntut ilmu, sekelas para asatidz yang sudah doktor, lulusan Madinah, mereka memilih untuk diam, tidak memberikan komentar. Lah kita ini siapa? Kita ini siapa gitu loh. Sekelas mereka yang berhak untuk berbicara saja, mereka tidak mau berbicara. Karena mereka menganggap ini bukan pada ranah mereka untuk berbicara. Padahal sebenarnya secara kapasitas mereka mampu untuk berbicara, layak untuk berbicara. Tapi mereka tidak mau berbicara. Kita sudah tidak layak, bukan kapasitas, bukan bidang kita. Sudah kita jahil, semua ada pada diri kita. Namun giliran kita memberikan pandangan nomor 1. Sudah gitu salah pula. Maka ini hati-hati jamaah sekalian. Ini termasuk perkara yang harus ditinggalkan karena ini bukan perkara yang bermanfaat. Ya. Antum sibukkan diri dengan ilmu, sibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat yang menjadi prioritas. Masih banyak yang bisa kita lakukan, zikir, baca Quran, ya. Hadir di majelis ilmu, terus kita menuntut ilmu, itu yang masih bermanfaat. Jangan sibukkan diri antum, jangan buang-buang waktu antum dengan hal-hal yang seperti itu. Wallahi saya katakan antum akan menyesal setelah nanti suatu saat antum akan merasakan betapa ruginya waktu yang antum buang begitu saja tanpa antum isi dengan perkara yang bermanfaat. Tapi mungkin ini yang bisa kita sampaikan.
Pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ya, pada Rabu depan. Untuk sementara kajian selesai Isya kita tunda dulu, ya, karena masih ada beberapa urusan yang memang harus kami selesaikan. Wallahu taala alam. Jazakumullah khairan atas perhatian antum semuanya. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.